Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa nabiyyina Muhammadin bin Abdillah nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di masjid jadi Baitul Azim yang diberkahi oleh Allah taala, marilah sama-sama kita i'tikaf dalam masjid ini dengan niat jawahirul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Semoga dengan niat i'tikaf ini mendapatkan limpahan yaitu hidayah, ma'unah, rahmat dari sisi Allah, sambil menunggu datangnya waktu sholat isya berjamaah kita isi dengan kajian yaitu ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah selesai mengkaji tentang sifat 50 dan kita sudah masuk tentang hal yang perkara akidah yang wajib juga diimani di luar daripada sifat 50 tersebut. Tapi ini bukan hanya semata berdasarkan dalil akli, tapi ini berdasarkan dalil syar'i. Jadi ada perkara yang dalam i'tikad tauhid itu bersifat ilahiyah, berkaitan dengan Tuhan. Mana yang wajib pada Allah Taala, mana yang mustahil, mana yang boleh, wajib, mustahil, jaiz. Ada juga yang berkaitan dalam ilmu tauhid itu dengan nubuat, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz pada diri para nabi. Nah, sekarang kita masuk di luar perkara uluhiyah, ilahiyah, di luar perkara nubuat, yaitu dalam perkara ini adalah sam'iyah. Sam'iyah ini artinya perkara-perkara yang sudah diceritakan oleh Allah dan sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad yang wajib kita yakini. Dan yang kemarin kita sudah bahas pertama tentang bahwa boleh Nabi bersifat dengan sifat-sifat manusiawi. Nabi boleh bersifat dengan sifat-sifat manusiawi. Berarti dengan pengertian ini keluar tidak boleh Nabi bersifat dengan sifat Tuhan. Tidak boleh bersifat dengan Tuhan, sifat Tuhan. Maka keluar dengan kata-kata sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat a'radil basyariyah, sifat-sifat manusiawi. Keluarlah dengan demikian sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Fala tajuzu alaihim, maka tidaklah boleh di atas mereka para nabi dan rasul bersifat dengan sifat nabi, bersifat dengan sifat Tuhan. Jadi tidak boleh nabi rasul bersifat dengan sifat Tuhan. Ini berbeda khilafan bin Nasara, berbeda dengan kaum Nasrani, kaum Kristen. Dan baik Katolik kah, mau Protestan kah, atau Advent, atau Ortodoks, atau Evangelis. Nah, Nasara itu wasafu Isa biha, sekira mereka mensifatkan akan Isa alaihi salam, putra daripada Siti Maryam, dengan sifat-sifat ketuhanan. Sehingga mereka mengatakan Isa Ruhullah, Isa adalah rohnya Allah Ta'ala. Karena Isa adalah rohnya Allah Ta'ala, berarti pada diri Isa ada yaitu sifat ilahiyah, sifat ketuhanan. Nah, sifat ketuhanan ini mereka pastikan ada pada Isa, karena roh Allah Ta'ala ada pada Isa. Maka mereka katakan Isa adalah anak Tuhan dan Isa juga Tuhan, kalau begitu. Nah, ini ditentang di dalam ajaran Islam. Ini yang membedakan kita dengan kaum Nasrani. Tidak ada sifat Tuhan pada Nabi dan Rasul. Wa qawluhu al-basyariyah akhraja biha sifatal malaikah, dan perkataan musannif pengarang kitab di samping mengatakan bahwa pengarang kitab di samping siapa? Ibrahim al-Bajuri. Beliau ahli fikih, tapi beliau juga ahli tauhid. Beliau mengarang kitab Bajuri. Kitab Bajuri itu kitab standar untuk tingkat sanawiyah di setiap pesantren dimanapun, khususnya di Aceh. Jadi kalau di Aceh kita mau belajar fikih, habis kita belajar matan takrim, maka kita akan naik di kitab Bajuri. 2 jilid dia, tebal-tebal kitabnya. Itu pengarangnya, ini pengarang tauhid ini, pengarang kitab ini.
Jadi dalam sekali pemahaman beliau tentang ilmu syariat ataupun tentang ilmu tauhid. Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau karang kitab ini, Hasyiah apa namanya? Hasyiah Al-Bajuri terhadap matan yaitu Kifayatul Awam. Kifayatul Awam itu matannya kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau mengatakan di sini bahwa perkataan basyariah manusiawi keluar dengannya yaitu sifat malaikat. Fala tajuzu alaihim aidan, maka tidak boleh berlaku sifat malaikat ke atas mereka para nabi dan rasul. Nabi baca alhamdulillah, tapi enggak setiap detik baca alhamdulillah. Tapi malaikat boleh diciptakan, ada yang diciptakan dari pertama diciptakan sampai kiamat yang dia baca hanya alhamdulillah. Nabi ada rukuk, tapi tidak setiap detik Nabi rukuk. Ya. Ada malaikat sejak diciptakan oleh Allah Ta'ala, dari dulu hingga sampai kiamat kerjanya cuma rukuk. Ada tidak ada sujud. Rukuk saja dia. Ada yang malaikat cuma diperintahkan Allah Ta'ala sejak diciptakan kerjanya cuma sujud. Mulai dari diciptakan sampai sekarang sampai kiamat kerjanya cuma sujud. Kita sujud juga, tapi nggak setiap detik kita sujud. Ada rukuknya, ada duduknya, ada i'tidalnya, ada jalan-jalannya, ada tidurnya. Jadi Nabi tidaklah bersifat dengan sifat-sifat malaikat. Wa qawluhu allati la tu'addi ila nafsin, dan perkataan pengarang kitab tersebut mengatakan tidak membawa sifat manusiawi itu kepada sifat kurang, maka terjaga daripada sifat-sifat yang membawa kepada kekurangan. Boleh Nabi itu bersifat dengan sifat manusiawi pada umumnya, asalkan jangan membawa kepada kekurangan pada derajat martabat mereka yang mulia. Contoh kalbilada seperti lumu, bangai, atau bodoh, tidak mengerti apa-apa. Baras, ada penyakit lepra, jazal, penyakit supak. Jadi ini tidak ada, khilafan lil Yahud. Jadi kalau ada cerita tentang Nabi Yakub dulu ada kisah Nabi Yakub punya penyakit apa namanya, lepra ya. Ada ya. Ini ditentang oleh beliau. Tidak ada Nabi Yakub berpenyakit-penyakit yang penyakit-penyakit itu membawa kehinaan pada diri mereka. Jadi mungkin penyakit yang diderita Nabi Ayub itu memang penyakit yang menular, tetapi bukan baras dan bukan jazal, bukan apa namanya, bukan kusta dan bukan juga lepra. Karena Nabi sendiri pernah mengatakan, larilah kalian daripada penyakit kusta, sama seperti kalian lari dari harimau. Kalau kalian jumpa dengan harimau, jangan kalian dekat-dekat, kecuali memang pawang harimau. Nah, kalau pawang harimau itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian lihat udah ada harimau di jauh dari kejauhan, itu jangan mendekat, lari kalau bisa. Kata Nabi, kalau lihat orang penyakit kusta, lihat orang penyakit supak, lepra, itu kata Nabi jangan dekat. Seperti kalian mendekat kepada harimau. Jadi penyakit ini bukan penyakit yang biasa. Dalam arti kata, kita akan memandang seseorang itu hina karena penyakit tersebut. Jadi kalau ada yang menceritakan tentang kisah Nabi Ayub, ya, Ayub yang ditinggal sama istrinya, kemudian dia kaya, dia tampan, kemudian dia berhasil. Lantas malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, ini hamba-Mu Ayub ini, beliau taat kepadamu karena dia kaya, karena dia tampan, karena dia punya anak-anak yang tampan, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik anaknya, istrinya pun cantik-cantik, solehah-solehah semuanya, maka wajar dia bersyukur padamu, ya Allah. Maka Allah bilang, kamu belum tahu hamba-Mu Ayub, dia tidak akan pernah meninggalkan syukur kepadaku. Maka kemudian diujilah Ayub itu seberapa besar cintanya kepada Allah Ta'ala. Maka mulai kebun-kebun lahannya itu terbakar, habis semuanya, ternak-ternaknya punah semuanya, habis semuanya, ternaknya banyak yang mati. Kemudian tidak sampai di situ saja, anak-anaknya meninggal dunia, yang cantik anaknya, yang tampan anaknya meninggal dunia. Habis itu apa lagi? Tersisa istri, anak sudah habis, ladang sudah habis, kemudian ternak-ternaknya pun sudah habis, harta sudah mulai habis karena sedikit demi sedikit sudah terpakai untuk kebutuhan, sedangkan yang lain sudah
habis. Yang tersisa tinggal istri, anak sudah meninggal. Istri setia nih, masih setia. Tapi begitu diuji dengan penyakit ini penyakit yang tidak lazim, sehingga inilah di sini ada selisih di sini para ulama. Ada yang mengatakan di situ lepra atau kusta atau penyakit yang menular, sehingga Ayub kemudian tubuhnya itu melepuh, kulitnya melepuh semuanya, bernanah, bercair-cair begitu. Baunya luar biasa, menyebabkan istrinya ini yang tadinya sayang kepada Ayub akhirnya tidak tahan. Dan akhirnya kemudian tinggal satu orang istri. Dari banyak istrinya itu tinggal satu orang istri. Nah, kemudian mereka mengungsilah ke hutan. Lama-lama istri yang satu ini akhirnya tidak tahan juga. Maka disitulah kemudian Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau boleh memberikan ujian kepada apapun boleh, ya Allah. Aku ikhlas, ya Allah. Tapi hamba mohon Allah, jangan sampai hatiku ini tertutup daripada bersyukur kepada Allah. Jadi mau sakit apapun dia ikhlas, mau bagaimanapun ujian dia ikhlas sama Allah Ta'ala, tetap dia. Tapi jangan sampai hatiku ini tidak bersyukur pada Allah. Jangan sampai hidayah itu tertutup dari hatinya karena melihat beban, yaitu ujian yang selama ini dia derita. Nah, jadi di sini kemudian Allah mengatakan, Allah banggakan kepada malaikat yang tadinya merasa Ayub bersyukur cuma karena banyak nikmat, tidak ada banyak tantangan, tidak banyak ujian, tidak banyak cobaan. Maka kemudian Allah Ta'ala mengembalikan pada Ayub seperti sedia kala. Bahkan Ayub lebih tampan daripada sebelum dia sakit. Bahkan dia kaya, lebih kaya daripada sebelum dia jatuh miskin. Ketika itu baru dia pulang, dia pergi ke pasar, dia dapati istrinya. Kemudian istrinya pun tidak sadar kalau yang dihadapi itu adalah suaminya. Hanya mereka hidup tenang kembali. Jadi ini kisah yang kita sangkutkan di sini. Ayub pernah juga diuji dengan penyakit. Yang penyakit itu penyakit yang orang-orang mendekat saja dari jauh itu sudah tahu, apalagi dekat. Tapi yang tersisa adalah istrinya. Cuma kalau kita lihat di sini, baras dan dada, penyakit kusta, penyakit lepra, ini penyakit yang kalau menurut pengarang kitab ini adalah penyakit yang membawa rendah derajat para nabi dan rasul. Berarti kita bisa mengatakan bahwa mungkin itu penyakit yang bau pada tubuh kulit daripada Nabi Ayub, tapi tidak masuk di dalamnya baras dan jazam. Tapi sebagian riwayat mengatakan demikian. Jadi itu khilaf ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan khilafan lil Yahud, berbeda dengan orang-orang Yahudi. Wajahlatul mu'arrikhin, dan kebodohan daripada ahli sejarah fi wasfihi, dalam mensifatkan mereka bin naqais dengan hal-hal yang bersifat kekurangan pada diri mereka, pada nabi dan rasul. Kawasfihim Daud bil hasan, seperti orang Yahudi mensifatkan Nabi Daud alaihi salam dengan sifat dengki. Jadi Daud dalam kisah yang disampaikan oleh umat Yahudi, mereka mengatakan Daud itu punya sifat hasad, punya sifat dengki. Bahkan kalau kita baca dalam riwayat itu, Nabi Daud itu mabuk dia dengan anggur, dalam istananya. Itu ada dalam kisah yang kita baca. Jadi ini merupakan sifat yang tidak boleh ada pada diri Nabi dan Rasul, karena sifat tersebut menjatuhkan kemuliaan mereka. Jadi dalam Islam tidak ada Nabi Daud dengki, Nabi Daud mabuk. Ini tidak ada. Fatahsulu anna Nasara afratu hatta wasafu Isa bi sifatil uluhiyah. Maka hasilnya bahwa sesungguhnya kaum Nasrani mereka cacat dalam akidah, karena mereka mensifatkan Isa alaihissalam dengan sifat ketuhanan. Cacatnya kaum Nasrani menurut akidah Islam, hal tersebut salah satu disebabkan karena mereka mensifatkan Isa yaitu dengan sifat-sifat uluhiyah, dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat Tuhan. Dan wa annal yahuda, dan bahwa sesungguhnya Yahudi farratu hatta wasafu rusul bin naqais, mereka itu cacat akidah mereka karena mereka mensifatkan para rasul-rasulnya itu dengan sifat-sifat yang kurang pada derajat mereka. Kita mengatakan Daud juga Tuhan, Daud itu nabi. Dia terima juga kitab suci, bahkan dia mendapatkan kitab Taurat, Zabur. Daud menerima Zabur. Dan kalau dia baca Zabur, kitab suci Zabur,
suara daripada Nabi Daud alaihissalam. Jadi kisah tentang Daud dalam Islam ini mulia sekali. Sifat yang ada pada diri Nabi Daud ini mulia sekali. Sementara berbeda kalau seandainya ayat itu nanti kalau dapati dalam kitab-kitab yang ada di kalangan umat Yahudi, mereka akan mensifatkan Nabi Daud ini dengan sifat-sifat yang tercela. Begitu juga di dalam Injil, nanti bisa di cross check apa-apa, lihat dari Injil, tengok apa yang ada di dalamnya itu. Kita akan dapati itu sangat beda bagaimana Al-Quran memuliakan nabi-nabi dan rasul yang juga ada disebut dalam kitab Injil dan kitab yaitu Taurat. Nah, tapi ingat kalau kita mau buka Injil, buka dulu Al-Quran banyak-banyak. Nanti kalau kita buka Injil, buka Taurat, kemudian kita Al-Quran saja tidak pernah buka, akhirnya kita akan benarkan Taurat. Oh benar juga Taurat, oh benar juga Injil. Nah, akhirnya udah ikut Taurat, ikut Injil, jadilah Yahudi dan Nasrani. Artinya boleh untuk perbandingan asalkan kita sudah mengerti dan memahami isi Al-Quran. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang paling memuliakan para nabi dan rasul itu justru agama Islam. Agama yang paling memuliakan yaitu para nabi dan rasul adalah agama Islam. Coba kita perhatikan bagaimana Islam memuliakan Isa alaihissalam, bagaimana Islam memuliakan Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada sedikit pun kekurangan yang pernah diceritakan oleh Nabi pada diri Isa dan pada diri Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada. Tapi orang Nasrani bertanya kepada orang Yahudi, bagaimana pendapat tentang Nabi Isa? Mereka jawab apa? Isa tempatnya di neraka. Karena orang Yahudi tidak terima Isa. Orang Yahudi menolak agama Kristen. Mereka tidak mengakui Kristen. Agama yang benar Yahudi. Tapi kalau orang Kristen bertanya bagaimana pendapatmu tentang Isa wahai umat Islam, kita akan jawab, dia adalah hamba Allah yang soleh. Dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah. Lahir daripada rahim yang suci, ibundanya wanita yang suci. Tidak seperti itu, bukan orang Yahudi yang mengatakan ibunda Nabi Isa yaitu Siti Maryam adalah wanita yang pernah berzina sehingga melahirkan Isa. Jadi kan Islam ini betul-betul memuliakan para nabi-nabi yang diyakini juga oleh umat Nasrani maupun umat Yahudi. Jadi kalau bercerita tentang bagaimana Islam memuliakan para nabi dan rasul yang diakui oleh umat Nasrani dan Yahudi, Islam adalah agama yang paling menengah, yang paling adil, yang layak untuk dijadikan sebagai contoh untuk semua manusia hingga akhir zaman. Cuma keputusan kembali kepada Allah. Orang mau tidak mau terima, dia benarkan Al-Quran, dia benarkan juga Nabi Muhammad. Cuma banyak yang tidak beriman, karena itu kembali lagi kepada hidayah dari Allah Taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas juga kemarin bahwa dalil tentang boleh jatuhnya sifat manusiawi kepada diri para nabi tersebut dijelaskan di dalam fali'annahum la yazaluna yatarakuna fil maratibil mulyah wa wuqu'ul amrad bihim mathalan ziyadah fi maratibihimul ulyata fi maratibihimul ulyati wa li ajli an tasalla bihim ghayruhum wa ya'rifu al-'aqilu anna ad-dunya laysat jazaan li ahbabihim idh law kanat dara jazaa li ahbabihi lama asabahu syai'un min tiqdaratiha sallallahu alaihi wasallam wa ala rasulihim al-a'zam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Jadi dalil kenapa salah satu sebab boleh jatuh bersifat dengan sifat manusia pada diri para nabi, karena sesungguhnya mereka para nabi dan rasul tidaklah mereka senantiasa terkecuali terangkat setiap saat derajat mereka. Jadi nabi itu setiap
setiap hari terangkat derajat. Dan setiap nabi setiap hari meningkat derajat kemuliaan mereka di sisi Allah Ta'ala. Dan ada saja penyakit-penyakit sakit yang mereka derita. Umpama penyakit tersebut seperti penyakit demam yang ada pada diri Nabi, ada sakit juga perut, ada sakit juga kepala pada diri Nabi Muhammad. Hal tersebut dengan kesabaran yang mereka tanggung mengangkat derajat mereka. Hal ini juga untuk menjadi contoh kepada selain mereka para nabi dan rasul. Di sini juga kita orang yang berakal bisa mengambil pemahaman anna dunya laysat darul jaza, dunia bukanlah tempat negeri kita untuk menerima balasan bagi orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala. Karena andai kata darul jaza, andai kata dunia itu sebagai negeri pembalasan li ahbalihi, bagi para kekasih-kekasih Allah Ta'ala, lama asabahu syai'un min tiqdaratiha, tidak akan pernah tertimpa satupun penderitaan dan penyakit pada diri Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Khususnya dari kita tercinta Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya serta ahli baik ahli keluarganya, ahli rumahnya Nabi Muhammad semuanya. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad dan semua para nabi dan rasul mereka boleh dipuji dengan berbagai macam pujian, penyakit, rasa sakit, dilecehkan, dihina, diancam, diperangi. Semua mereka boleh mendapatkan hal tersebut, boleh bersifat sebagaimana manusia-manusia pada umumnya, juga ada yang dilecehkan, juga ada yang dihina, ada yang diancam, ada juga mendapatkan penyakit-penyakit. Bahkan nanti juga ada dikirim sihir, diguna-gunai juga ada juga nanti diberikan racun. Jadi hal tersebut juga dialami oleh manusia selain Nabi untuk menjadi pelajaran agar mereka mengikut kesabaran yang dilaksanakan oleh para nabi dan rasul. Ini juga menjelaskan bahwa dunia bukanlah negeri balasan bagi orang-orang yang Allah cintai. Karena andai kata dunia ini negeri balasan bagi orang-orang yang Allah cintai, maka tidak akan sedikit pun penyakit-penyakit juga penderitaan akan dirasakan oleh para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya serta ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan, dunia bukan negeri kita memetik hasil ibadah kita. Ya, jadi dunia ini adalah negeri untuk kita berusaha. Maka ada sakit, ada terhina, ada yang dilecehkan, ada yang dicaci maki, ada yang difitnah, ada yang sakit macam-macam, ada yang dikirim guna-guna, sihir, santet, ada yang diracuni. Jadi memang seperti itulah kehidupan kita di dunia. Nah, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita mengambil contoh pada diri Nabi. Ketika kita melihat Nabi sabar, maka kita mengikuti jejak Nabi juga sabar. Disinilah kemudian Allah akan mengangkat derajat kita. Dan hasilnya ini, buah kesabaran ini akan berbuah manis yang kita petik nanti di dalam surga. Nah, jadi kembali lagi kepada Rasulullah. Jadi kalau kita tanya siapakah manusia yang paling besar ujian di dunia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Nabi sudah dari kandungan sudah tidak punya ayah. Sejak masih dalam kandungan saja sudah tidak punya ayah dan meninggal ayah. Baru 5 bulan, baru 5 tahun meninggal mak. 12 tahun meninggal kakek. Kemudian Nabi seumur hidupnya itu kerja dengan kerjaan beliau. Dikasih enggak minta-minta Nabi. Pada pakciknya Abu Talib beliau tidak pernah minta-minta. Kalau dikasih beliau makan. Tapi kalau beliau ingin sesuatu beliau berusaha menggalakan kambing, menggalakan domba, menggalakan macam-macam. Ketika menikah dengan Siti Khadijah, Nabi mulai mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun. Dari umur 25 Nabi berjuang, Nabi berdagang, yaitu mencari nafkah untuk keluarganya dengan mengambil yaitu upah. Sebelumnya itu dari istrinya Siti Khadijah dan kemudian berdagang terus hingga usia 40 tahun. Ketika diangkat jadi Nabi, 3 tahun Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian sampai pada tahun keempat diperintahkan berdakwah secara terang-terangan. Disitulah kemudian Nabi mendapatkan intimidasi, macam-macam ujian yang diperoleh oleh Nabi. Kekasaran-kekasaran yang dibuat oleh orang-orang
selama ini membentengi beliau, membela beliau meninggal dunia. Maka kemudian diangkatlah beliau ke langit untuk diisra-mi'rajkan. Dan kemudian kita lihat lagi, nanti ketika diisra-mi'rajkan itu perjalanan Isra antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dari Makkah ke kota Syam, Palestina. Habis itu naik lagi ke ketujuh, tembus Sidratul Muntaha melalui Arash, lewat kursi, lewat Arash sampai Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan itu Nabi diizinkan melihat-lihat dalam surga. Nabi diizinkan lihat-lihat surga. Jadi tidak ada satupun yang tidak dilihat bagaimana bentuk nikmat dalam surga. Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, diantar oleh Jibril masuk dalam surga. Jadi Nabi begitu melihat semua isi surga, Nabi bilang apa? Untuk mendapatkan semua ini, tidak boleh tidak seorang hamba harus dia beramal. Untuk mendapatkan semua nikmat ini, tidak boleh tidak seorang hamba itu harus beramal. Artinya apa? Tidak ada apa-apanya dunia ini. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Maka kata Rasulullah, di dalam surga itu ada nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit sedikit pun dalam hati setiap orang. Begitu besarnya nikmat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang sabar. Sabar dalam taat kepada Allah Ta'ala di dunia ini. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi kemudian ketika melihat hal tersebut, bertambah keyakinannya kepada Allah Ta'ala, bertambah sabarnya Nabi Muhammad, bertambah kuat keimanannya dalam berdakwah ketika turun dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu juga Nabi diperlihatkan tentang neraka. Diperlihatkan neraka dengan segala rantai-rantainya, dengan jurang-jurangnya, dengan api-apinya, dengan segala macam banyak sekali hukuman yang Allah Ta'ala berikan di situ. Ada ternya, ter itu misalkan kalau aspal itu kalau belum diaspal di lantai itu kan dia berbentuk ter kan. Nah, ter itu kalau kena ke kulit kita itu masih panas, belum keras, masih cair. Ban mobil saja ketika lihat lewat di jalan aspal yang masih panas meledak. Kalau ban mobil lewat di jalan aspal yang baru diaspal masih panas meledak ban mobil. Bagaimana tuh? Belum masih cair tuh. Itu yang diberi makan kepada orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu pakaian mereka. Jadi Nabi melihat isi dalam neraka begitu hebatnya azab bagi orang-orang yang tidak sabar mengikuti hawa nafsu ketika sedikit diberikan ujian sudah kalah, sudah putus asa. Ada yang bunuh diri lagi. Besar sekali azab yang sudah menantinya. Maka ini kemudian membuat Nabi ala sudahlah. Tidak sebanding antara ujian yang kita rasakan di dunia ini dengan azab yang menanti kalau kita tidak sabar dalam taat kepada Allah Ta'ala. Gak seberapa penderitaan kita di dunia ini, gak seberapa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dunia ini dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan yang akan kita peroleh di dalam neraka. Maka sabar saja di dunia ini, sabar saja kata Nabi. Maka ini kemudian berapa banyak kesabaran yang kita rasakan, maka semakin tinggi juga derajat yang Allah berikan kepada kita dalam surga. Nah ini kemudian ketika Nabi turun, Nabi sampaikan kepada para sahabat dan disampaikan kepada kaum muslimin. Jadi kita yang hari ini tidak pernah jumpa Nabi, tapi mendengar daripada para alim ulama menceritakan tentang sifat-sifat Nabi bersifat dengan sifat manusiawi. Kenapa Nabi itu boleh bersifat dalam akidah umat Islam itu dengan sifat manusiawi? Kenapa Nabi itu kok Nabi mau diancam-ancam bunuh? Kok Nabi bisa diracun? Kok Nabi dipukul dengan tombak, patah giginya? Kok Nabi dipanah berdarah? Kok Nabi disabet dengan pedang? Kok luka Nabi? Mestinya Nabi itu kan kayak malaikat. Tidak boleh justru Nabi bersifat kayak malaikat. Karena malaikat begitu diangkat derajatnya segitu-gitu saja, tidak meningkat derajat malaikat. Tapi manusia tergantung kepada ujian yang dia rasakan. Kalau banyak dia sabar, maka semakin tinggi dia, maka melebihi manusia itu daripada derajat kemuliaan malaikat. Cuma kalau kita tidak sabar, lebih rendah dari malaikat. Maka sama seperti ini. Jadi ada anekdot juga ceritanya. Kemarin ada saya dengar ceramah, saya sudah lupa siapa yang ceramah. Dia bilang begini. Oh iya. Dia sampaikan begini. Kadang-kadang manusia ini kalah sama setan. Kadang-kadang setan itu lebih taat daripada manusia. Karena kenapa? Manusia ini kalau waktu sholat
sholat subuh, iblis itu udah nunggu dari jam 3 malam. Jangan sampai dia bangun tahajud. Jangan sampai dia bangun tahajud. Maka iblis itu sudah bangun duluan daripada manusia. Tapi tujuannya supaya jangan sampai dia bangun tahajud. Ditungguin, dijaga itu dalam kamar kita, tempat kita tidur sama iblis. Nah, ketika dia udah mulai bergerak, udah mulai dielus-elus mata kita. Begitu terdengar suara azan, dielus-elus lagi mata kita. Begitu kita sudah mau bangun, dikenci telinga kita. Begitu kita dikasih bangun juga sama istri kita hampir bangun, dikenci lagi mata kita. Maka akhirnya jadi berat. Maka kadang-kadang iblis ini lebih taat, lebih rajin bangun subuh dibandingkan manusia. Nah, kalau udah itu siapa yang iblis? Maka dia bilang manusia ini kadang-kadang lebih hina daripada iblis. Itu contohnya tadi. Iblis saja dia sebelum subuh udah bangun. Nah, manusia bagaimana manusia? Tadi contohnya tadi itu. Kadang-kadang ada satu kisah Nabi pernah pergi Isra Mi'raj. Di langit, saya sudah lupa langit yang berapa. Nanti kita dengar ceramah-ceramah nanti. Ini kan sudah masuk bulan Isra Mi'raj ya. Tanggal 27 Rajab nanti mungkin sudah jadi. Ini juga akan diadakan dakwah Isra Mi'raj pada Isra Mi'raj. Nanti ada kisah salah satunya Nabi masuk ke langit. Di langit itu letak langit pertama ke 47. Salah satu di antara langit tersebut. Nabi melihat ada ayam jantan. Ayamnya itu putih bersih. Kepalanya itu menjulang sampai ke atas. Kakinya menancap sampai ke dasar bumi yang paling bawah. Nabi setuju? Yang Nabi setuju itu paling dasar sampai ke situ kakinya. Ketika terbit fajar, dia berkokok ayamnya. Berkokoknya, tapi kokokannya apa? Ada tasbih yang disebutkan oleh ayat tersebut. Saya sudah lupa juga. Entah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau wala haula wala quwwata illa billah. Antara itulah tasbih. Jadi dia berkokok. Ketika ayam ini terbit fajar, dia berkokok dengan tasbihnya, maka diikuti oleh seluruh ayam-ayam jantan yang ada di seluruh dunia ini. Maka semua ayam-ayam ikut berkokok. Tapi kita itu tidak tahu sebenarnya itu tasbih. Kita tidak tahu itu sebenarnya tasbih. Dia mengikuti ayam jantan jago yang ada di dalam surga. Ketika ayam itu berhenti bertasbih di dalam langit tadi tersebut, maka berhenti semua ayam jago yang ada di atas bumi ini. Jadi lebih baik kita pelihara ayam jago daripada kita pelihara yang lain-lain. Kalau ayam jago, dia akan membangunkan kita ketika masuk waktu sholat subuh. Kan begitu, coba lihat, kok bisa ayam jago itu ya? Waktu subuh pasti dia berkokok. Maka kalau kita dulu tinggal di desa-desa, di kampung-kampung tuh, rata-rata tetangga kita punya ayam. Kalau kita nggak punya alarm, pasti dikasih bangun sama ayam. Jadi kata Nabi itu ayam jago, memang dia berkokok waktu terbit fajar mengikuti, yaitu ayam jago yang ada di langit yang Nabi sendiri melihatnya. Jadi jamaah yang dimuliakan, kadang-kadang hewan ini lebih mulia juga dari kita. Kalau tadi dengan iblis kan, ini dengan hewan. Ayam justru dia membangunkan kita. Tapi kita sendiri yang tidak peduli dengan kokokan ayam tersebut. Udah azan, nggak bangun juga. Ayam berkokok, nggak bangun juga. Jadi dia lebih parah dari iblis, lebih parah daripada ayam. Jadi jamaah kita akan hina kalau seandainya kita mengikuti hawa nafsu dan dihina dari setan, bahkan dihina dari hewan. Wajar kalau setan itu hina, karena dia sudah menentang Allah. Wajar kalau ayam itu dia tidak mulia dibandingkan orang yang taat. Tapi ayam tidak diberikan akal, sementara kita diberikan akal oleh Allah Ta'ala untuk mengambil pelajaran. Jadi jamaah sekali lagi, ini adalah contoh di antara contoh-contoh bahwa Nabi dan Rasul boleh bersifat dengan sifat-sifat manusia. Tapi sifat manusiawi tersebut bukanlah masuk di dalam sifat-sifat yang mengurangi derajat kemuliaan Nabi dan Rasul. Nah, dari situ kita juga mengambil kesimpulan bahwa dunia bukan negeri untuk menerima balasan, tapi negeri ini adalah negeri ujian dan kita akan mengambil buahnya nanti. Berapa kemudian yang Allah berikan menurut yaitu besarnya kesabaran yang kita hadapi di atas dunia ini. Dan satu lagi jemaah,
Itu ayat itu sering dipakai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Agar kita tuh yakin ketika kita berada dalam keadaan dipuji oleh Allah Ta'ala dengan beban masalah, kita akan kembalikan itu kepada Allah Ta'ala sehingga tidak akan stres. Jadi kalau orang punya stres ini, apalagi yang punya darah tinggi, dipompa jantung, akhirnya stroke, akhirnya meninggal dunia. Yang kena asam lambung ya, Pak ya. Ya, yang kena asam lambung, nah itu belajar ilmu tauhid itu perlu, sehingga bisa kembali lagi kepada tauhid, kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Ini ujian dari Allah. Jadi ketika ada asam lambung naik, banyak pikiran, akhirnya kemudian gemetar badan semuanya, mau dikasih obat apapun nggak akan sembuh. Tapi kalau seandainya dia bisa netralisir dengan pikirannya, karena dia berhusnuzon kepada Allah, dia menyangka baik kepada Allah Ta'ala, itu bisa dinetralisir. Maka kadang-kadang pikiran itu bisa menentukan kesembuhan pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita berpikir negatif kepada Allah Ta'ala, cepat sekali itu meninggal dunia. Karena yang udah sakit-sakit depresi lah, darah tinggi, hipertensi, atau penyakit jantung, atau penyakit asam lambung, kalau dia berurusan kepada Allah Ta'ala, cepat meninggal. Tapi kalau dia husnuzon kepada Allah Ta'ala, kalau dia masih berharap itu kesembuhan kepada Allah, Allah akan berikan kesembuhan. Jamaah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu juga di antara akidah yang wajib kita imani, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan haud, yaitu telaga oleh Allah Ta'ala. Telaga ini pada pasir, di pada mahsyar, ketika bangkit dari kubur, ada telaga yang nanti dikunjungi oleh Rasulullah dan umat Nabi Muhammad SAW. Kecuali orang kafir tidak, ahli bid'ah tidak, kaum musyrikin tidak, orang-orang mukmin tapi munafik juga tidak diizinkan meminum air dari telaga Nabi tersebut. Jadi ada dua telaga, satu sebelum melewati sirat, yang satu sesudah melewati sirat, yaitu telaga Al-Kautsar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini disebutkan juga wa hadhihi asy-syafa'atu mukhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mimma yajibu i'tiqaduhu, akidah yang wajib diiktikadkan, diyakini oleh kaum muslimin, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, bukan Nabi Muhammad, yasfa'u yaumil qiyamah, memberi syafaat pada hari kiamat. Di sini wajib kita meyakini Nabi Muhammad memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi kalau ada ustaz yang mengatakan setiap manusia itu dia tidak mendapatkan syafaat dari siapapun, dia harus memikul bagaimana keadaannya itu di akhirat berdasarkan amal baik dan amal buruknya. Di sini dijelaskan, wajib bagi kita meyakini bahwa Rasul memberikan syafaat pada hari kiamat ketika Allah Ta'ala menghakimi hamba-hambanya. Ketika Allah Ta'ala sedang menghakimi di pengadilan, di padang mahsyar, manusia satu-satu dipanggil.